Tidak ada yang luar biasa dari Timmy Mason. Seperti banyak anak laki-laki berusia 8 tahun yang sehat, Timmy suka melakukan petualangan kecil di dalam dan di sekitar lingkungannya. Dan sekarang, setelah liburan musim panas akhirnya tiba, dia memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajah. Tapi, pada suatu hari yang sangat panas, Timmy tiba-tiba menyadari bahwa dia kelelahan. Panas mulai menyengatnya dan dia lupa membawa botol air. Yang dia miliki hanyalah beberapa dolar dan beberapa uang receh di sakunya. Dia sedang mempertimbangkan untuk pergi ke toko pojok terdekat dan membeli minuman. Ketika dia pertama kali mendengar musiknya, itu membawakan lagu Pop Goes the Whistle yang nyaring diputar di kejauhan disamarkan oleh gemuruh mesin. Wajah Timmy berseri-seri. Ini hanya bisa berarti satu hal, sebuah fan es krim tepat pada waktunya. Dia berlari ke arah suara itu, tidak ingin melewatkan kelegaan yang sejuk dan manis dari panasnya musim panas. Tapi ketika fan es krim tiba-tiba berbelok di tikungan dan terlihat, Timmy merasa cemas. Itu tidak terlihat seperti kebanyakan fan es krim yang dia lihat mengemudi di sekitar lingkungannya di musim panas sebelumnya. Itu jelek, model yang lebih tua, lebih berbentuk kotak dengan cat putih yang mengelupas. Tapi di luar begitu panas sehingga Timmy merasa dia tidak bisa pilih-pilih jika dia ingin menyejukkan diri. Fan es krim berhenti dengan berisik dan Timmy berlari. Ketika dia sampai di sisi fan, dia melihat beberapa detail aneh lainnya. Tidak ada lubang palka di bagian belakang fan. Hal yang paling familiar adalah lekukan tipis gelap yang terpotong di pintu samping pengemudi. Sebuah pintu yang tampaknya hampir ditarik ke sisi fan, bukan pintu yang tampaknya benar-benar dapat dibuka. Bagaimana supirnya bisa masuk dan keanehannya bertambah. Tidak ada menu di van itu juga. Biasanya di van es krim lingkunganmu yang ramah, kamu akan menemukan koleksi warna-warni dari semua sajian dingin yang bisa kamu beli bersama dengan berapa biayanya. Tapi tidak di sini. Timmy menelan ludah dengan gugup. Dia tahu ada sesuatu yang salah di sini, tapi untuk beberapa alasan dia sepertinya tidak bisa menarik diri. Dia berdaham, memaksakan senyum sopan dan berkata, "Bisakah saya mendapatkan es loli hijau?" Ada suara gemuruh aneh di dalam van es krim. Tiba-tiba celah di pintu terbuka sedikit lebih lebar dan es loli hijau panjang dalam bungkus plastik muncul. Itu datang dengan selembar kertas kecil dengan 5,75 dolar dalam tulisan tangan yang simpel dan kasar di atasnya. Timmy memandang catatan itu dengan curiga dan kemudian berkata bahwa dia menyesal, tapi dia tidak memiliki 5,75 dolar. Sesuatu di dalam van mulai bergemuruh lagi, lebih keras kali ini, lebih agresif. Sementara van itu menggeram dari dalam, Timmy menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Es lolinya bukan es loli biasa, itu adalah ular mati. Diluruskan dan dibekukan. Timmy berteriak dan menjatuhkan apa yang disebut es loli. Dia berbalik dan mulai berlari, tapi sudah terlambat. Lubang di belakangnya terbuka lebar sepenuhnya dan rantai pegas yang berkarat ditembakkan seperti tombak. Di ujung rantai ini ada jebakan beruang besar yang menjepit yang dengan cepat menempel di kaki kiri Timmy. Rantai itu menarik dan menariknya ke belakang, menyeretnya semakin dekat ke celah gelap di pintu van. Beberapa saat kemudian dia ditarik ke dalam dan palka tertutup di belakangnya. Jaritanya teredam dan kemudian dikuasai sepenuhnya oleh gemuruh di dalam. Segera setelah itu ada keheningan dan akhirnya lagu ceria Pop Goes the Whistle mulai dimainkan sekali lagi. Van itu melaju pergi, bersiap untuk menyajikan makanan bekunya kepada anak lain di suatu tempat. Tidak lama setelah Timmy dilaporkan hilang, seorang anak laki-laki lain membeli sesendok es krim stroberi dalam kerucut waffle dari van yang sama. Ibu anak laki-laki itu merasa ngeri saat mengetahui bahwa es krim yang terduga itu penuh dengan apa yang tampak seperti darah dan daging mentah. Tes laboratorium kemudian mengonfirmasi bahwa es krim berdarah ini adalah pasangan genetik yang sempurna untuk Timmy Mason yang malang dan hilang. Tidak butuh waktu lama bagi organisasi SCP untuk terlibat, mengingat kematian misterius dan mengerikan seperti ini seringkali merupakan tanda pertama dari kehadiran anomali di daerah tersebut, dan mereka dapat dengan cepat melacak dan mengisolasi van es krim nakal. Ini tidak terlalu sulit bagi agen yang ditugaskan untuk kasus ini, karena itu secara harfiah mengumumkan kehadirannya dengan musik yang keras dan menjengkelkan. Meskipun mudah ditemukan, van es krim yang segera diberi nama SCP-1386 ternyata lebih sulit untuk ditahan daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Ketika gugus tugas taktis berusaha untuk menghadang van dengan harapan dapat menangkapnya, sirene yang memekakan telinga mulai meledak dari bagian bawah van. Hal ini menyebabkan bencana kerusakan telinga bagian dalam untuk semua orang yang terlibat. Kebetulan, sekarang diyakini bahwa alasan van es krim ada dalam perilaku defensif ini tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa gugus tugas taktis dipersenjatai, melainkan karena apa yang tidak mereka bawa. Tampaknya SCP-1386 tidak menyalakan sirenenya karena bahaya, tapi ketika mendeteksi bahwa seseorang yang mendekatinya tidak membawa uang, akhirnya organisasi mampu mengelabui van es krim ke dalam penahanan, memikatnya ke lingkungan palsu yang bertembok di mana dia dapat terus berputar tanpa resiko bertemu warga sipil. Semua orang yang pernah bertemu dengan van es krim sebelumnya diberi perawatan amnesti dan SCP-1386 akhirnya resmi ditahan. Tapi sementara itu telah diambil dari jalanan, pekerjaan organisasi baru saja dimulai. Sudah waktunya untuk
penelitian dimulai. Penemuan kunci pertama yang membantu penyelidikan melibatkan faktor-faktor yang diperlukan SCP-1386 bahkan untuk melayani subjeknya sejak awal. Seperti yang telah dipelajari oleh gugus tugas taktis yang disebutkan sebelumnya, kamu harus mendekati Van dengan uang tunai setidaknya $20 untuk benar-benar yakin bahwa itu tidak akan membuat link kamu rusak. Van itu juga terbukti sangat mahir membaca emosi manusia dan menolak melayani siapapun yang tidak tampak bahagia. Dengan persyaratan ini, sekarang diketahui organisasi merasa siap untuk akhirnya membuat beberapa pesanan. Pertama, mereka mengirim sepasang peneliti tingkat 3, masing-masing meminta smoothie rasa kue dan krim yang lezat. Van itu mengeluarkan 2 smoothie dari slot di pintu. Salah satunya ditandai dengan huruf M dan satunya lagi dengan huruf G. Sebuah tanda terima tulisan tangan dengan harga $4.89 tertulis di atasnya. Mereka membayarnya dan transaksi berakhir tanpa insiden. Smoothie juga ternyata cukup enak. Selanjutnya, salah satu peneliti kembali, mungkin merindukan rasa lain dari es krim enak SCP-1386. Kali ini, dia meminta sandwich es krim Neapolitan. Van itu bergemuruh sejenak sebelum mengeluarkan apa yang tampak seperti sandwich ham dan keju dengan irisan tomat. Namun, setelah menggigit sandwich, peneliti menemukan bahwa ini sebenarnya hanya replika sempurna dari sandwich ham dan keju yang terbuat dari es krim Neapolitan. Tanda terima yang dikeluarkan dari slot hanya bertuliskan April Mop sebelum Van itu pergi tanpa meminta pembayaran apapun. Peneliti yang sama kembali ke Van es krim sekali lagi, kali ini meminta 1 sendok es krim vanili di stick waffle. Itu diberikan kepadanya tanpa masalah dan dia dengan senang hati membayar 72 sen yang diminta sebagai imbalan. Tes berikutnya tidak akan berjalan cukup lancar. Yang kami maksud itu menyebabkan kematian yang mengerikan. Kali ini, seorang peneliti yang lebih sedikit senior ingin melakukan tes pada Van es krim. Dia meminta push pop rasa persik yang dia terima tanpa masalah. Namun, ketika dia menolak untuk membayar harganya yaitu $16 yang diakui agak mahal, semuanya jadi kacau balau. Saat dia mencoba untuk pergi, palka itu terbuka 6 kaki penuh melepaskan jebakan logamnya yang besar dan berkarat di sekeliling peneliti senior itu. Dia ditarik ke dalam van, diikuti oleh suara gemuruh yang mengerikan. Tidak lama kemudian, slot mulai memuntahkan aliran cairan merah muda selama 5 menit sebelum pergi. Cairan pink ini kemudian terbukti cocok secara genetik dengan peneliti. Setelah ini, organisasi menolak mengizinkan peneliti lain untuk berinteraksi dengan SCP-1386. Hanya anggota tingkat D yang diizinkan mengikuti tes. Berbeda dengan kematian mengerikan peneliti senior, anggota tingkat D tampaknya sangat cocok dengan SCP-1386. Tingkat D pertama meminta es loli cherry dengan kacang. Van itu mengeluarkan es loli cherry yang belum dibungkus dengan kacang yang tertanam di dalam es, bersama dengan tanda terima yang berbunyi $2.20. Kamu gila. Tingkat D terkekeh saat membaca tanda terima dan membayar Van tanpa insiden. Tingkat D kedua meminta suguhan yang lebih esoteris, es loli rasa salad Caesar. Namun, Van es krim bukanlah tipe yang mundur dari tantangan. Itu menghasilkan es loli hijau yang rasanya seperti selada berbumbu ringan dengan sedikit kruton. Berikutnya, tingkat D meminta dark chocolate fudge pop, tapi dia tidak mampu membayar uang pas. Dia memberi Van $2 dan diberi paket bungkus rapi dengan gambar kasar dari mata uang Amerika di bagian depan. Ketika paket dibuka, dia melihat bahwa itu berisi kembalian yang dia perlukan, sampai ke sen. Dia membuat permintaan resmi kepada organisasi untuk mengambil kembaliannya, namun permintaannya ditolak. Organisasi kemudian memasukkan anggota tingkat D untuk meminta konstruksi yang lebih kompleks, hanya untuk melihat apa SCP-1386 mampu. Tingkat D berikutnya meminta Kinder Surprise Egg, jenis yang dilarang di Amerika karena sejarahnya sebagai bahaya dapat tersedak. Namun, Van es krim tidak kesulitan membuat telur, kecuali yang ini terbuat dari es krim bukan coklat. Itu tampaknya lebih kemampuan Van untuk membuat mainan di bagian dalam. Jadi, hanya dimunculkan sepotong kecil kertas terbaca IOU 1 mainan. Interaksi berikutnya tidak begitu ramah. Tingkat D meminta 1 es lilin cherry, 1 cherry es pop, 1 es loli cherry, dan 1 minuman rasa cherry beku. Hal itu mengakibatkan Van es krim membuat suara yang mengerikan, digambarkan sebagai seperti seseorang menguliti kucing secara terbalik. Kemudian, itu tanpa basa-basi mengeluarkan es merah, menyebabkannya pecah di tanah sebelum melepaskan cangkir styrofoam yang diisi dengan cairan hijau beku. Cairan ini terbukti mengandung arsenik dalam jumlah besar, tapi untungnya tidak mungkin untuk diminum karena titik lelehnya sangat tinggi sehingga tidak mungkin dicairkan dengan teknologi saat ini. Dan pengetahuan kita saat ini tentang pengujian SCP-1386 berakhir dengan cerita yang paling aneh dari semuanya. Tingkat D nonverbal yang diperintahkan untuk menulis perintahnya di selembar kertas untuk diberikan ke Van, dengan harapan itu melihat apa dia akan menanggapi perintah tertulis. Sebuah celah terbuka di pintu beberapa inci lebih rendah dari celah biasanya dan lengan tipis berwarna daging merayap keluar. Tangannya seperti penjepit 2 jari. Itu mengambil catatan dari tingkat D dan memberinya es krim sebagai balasannya. Tingkat D terlihat resah oleh tangan itu, mengatakan bahwa itu terlihat mengerikan dan berbau seperti kematian. Dia bahkan menolak
menolak untuk makan es krim, mengatakan bahwa dia kehilangan nafsu makan. Tapi tingkah D lainnya yang mampu mengartikulasikan verbal tidak melaporkan kejadian aneh apapun dengan tangannya. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan tangan itu terlihat sangat normal, dan sering berjalannya waktu, mereka mulai mempercayai fan es krim dengan kepercayaannya meningkat, sementara ketidakpercayaan mereka pada tingkat D yang resah dan bisu itu hanya bertumbuh. Dalam kisah yang aneh dari semua, tingkat D kemudian ditemukan tewas di selnya karena cekikan. Tingkat D itu sendirian di selnya dan tidak ada tanda-tanda terobos paksa. Mungkin dia harusnya menikmati es krimnya saat dia masih bisa. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Saya berteriak, kamu berteriak, kita semua berteriak minta es krim. Dan tidak ada es krim yang lebih layak untuk diteriakkan daripada yang disajikan oleh SCP-1386. Sekarang tonton SCP-1861, kru HMS Wintersheimer, dan SCP-1730 apa yang terjadi di lokasi 13 untuk lebih banyak hal yang kamu benar-benar tidak ingin terjebak olehnya.